Langkah awal dalam budidaya ikan gurame adalah mempersiapkan lahan atau kolam yang akan menjadi tempat hidup ikan selama proses pemeliharaan. Ada dua jenis kolam yang paling sering digunakan, yaitu kolam tanah dan kolam beton atau terpal, dan masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Pertama, kolam tanah. Kolam tanah sangat cocok untuk ikan gurame karena memberikan suasana yang lebih alami. Tanah dapat membantu menumbuhkan mikroorganisme dan pakan alami yang akan menunjang pertumbuhan ikan. Untuk membuat kolam tanah, pastikan struktur tanah padat dan tidak mudah bocor. Bersihkan gulma, sampah, dan lumpur berlebihan, lalu bentuk kemiringan dasar kolam menuju saluran pembuangan agar air mudah dikeluarkan saat pergantian. Setelah itu, lakukan pengeringan selama beberapa hari, kemudian berikan kapur pertanian untuk menstabilkan pH dan membunuh bibit penyakit. Ketika kolam sudah siap, isi air secara bertahap hingga mencapai kedalaman sekitar 1,5 meter. Selanjutnya adalah kolam beton atau kolam terpal. Kolam jenis ini lebih mudah dikontrol kebersihannya dan memiliki risiko kebocoran yang lebih kecil. Untuk kolam beton, pastikan permukaan dalam kolam halus dan tidak meninggalkan sisa semen yang bisa memengaruhi kualitas air. Biasanya kolam beton perlu direndam dan dibilas beberapa kali agar pH air stabil. Sementara itu, kolam terpal lebih ekonomis dan fleksibel. Pastikan terpal terpasang kuat, tidak berlipat, dan memiliki penyangga yang kokoh. Baik kolam beton maupun terpal harus dilengkapi saluran masuk dan keluar air yang berfungsi baik agar pergantian air dapat dilakukan dengan mudah. Pada kedua jenis kolam, penting untuk memastikan kualitas air tetap terjaga, jernih, tidak berbau. Pemilihan bibit gurame adalah langkah paling penting dalam menentukan keberhasilan budidaya. Bibit yang baik akan tumbuh lebih cepat, lebih tahan penyakit, dan menghasilkan panen yang berkualitas. Pertama, perhatikan ukuran bibit. Pilih bibit seragam, umumnya berukuran 5 hingga 8 cm. Ukuran yang merata akan membuat pertumbuhan lebih seragam dan memudahkan perawatan. Kedua, amati gerak dan respons ikan. Bibit yang sehat bergerak lincah, tidak pasif, dan cepat merespons ketika disentuh atau diberi pakan. Hindari bibit yang lemah, berenang tidak stabil, atau terlihat sering diam di dasar kolam. Ketiga, periksa kondisi fisik tubuh. Pilih bibit yang tidak cacat, sirip lengkap, warna tubuh cerah, dan tidak memiliki bercak putih atau luka. Bibit yang cacat biasanya sulit tumbuh optimal. Selanjutnya, perhatikan sumber pembenihan. Ambil bibit dari hatchery atau pembudidaya terpercaya. 3. Pemberian pakan. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk memulai perawatan ikan gurame. Sebelum memberi pakan, periksa dulu kondisi air kolam, pastikan warna air tidak terlalu keruh dan arusnya tenang. Amati juga gerakan ikan. Gurame yang sehat biasanya bergerak pelan namun responsif ketika didekati. Setelah memastikan semuanya normal, siapkan pakan berupa pelet terapung dengan ukuran yang sesuai umur ikan. Taburkan pakan secara perlahan di beberapa titik kolam. Ini penting agar semua ikan mendapat kesempatan makan dan tidak terjadi perebutan. Perhatikan cara ikan menyambar pakan. Jika dalam 5 menit pakan sudah habis, berarti porsinya tepat. Namun jika masih tersisa, sebaiknya hentikan untuk mencegah penumpukan sisa pakan yang dapat mengotori air. Untuk gurame dewasa, pemberian pakan cukup 2 kali sehari, pagi dan sore. Sementara untuk benih, frekuensi bisa ditambah menjadi 3 kali dengan jumlah lebih sedikit. Selama proses pemberian pakan, tetap awasi perilaku ikan. Jika ada yang tampak lemas atau tidak bereaksi, lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan pemberian pakan yang teratur, tepat jumlah, dan selalu diawasi. 4. Panen ikan gurame. Panen ikan gurame adalah tahap penting yang menentukan kualitas hasil budidaya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan ikan sudah mencapai ukuran konsumsi, biasanya antara 700 gram hingga 1 kilogram. Sebelum panen, kurangi pemberian pakan selama 1 hari agar kualitas air tetap stabil dan ikan tidak stres. Selanjutnya, turunkan permukaan air kolam secara perlahan. Penurunan air ini bertujuan agar ikan mudah dikumpulkan tanpa membuat mereka panik. Gunakan serok atau jaring dengan bahan halus untuk menghindari luka pada tubuh ikan, karena gurame memiliki sisik besar dan mudah tergores. Ketika proses pengangkatan berlangsung, lakukan secara perlahan dan teratur. Pisahkan ikan yang sakit atau cacat agar tidak tercampur dengan ikan konsumsi. Setelah itu, tempatkan ikan hasil panen dalam wadah berisi air bersih dan mengalir,
untuk mempertahankan kesegaran sebelum proses penjualan. Terakhir, timbang dan sortir ikan berdasarkan ukuran agar kualitas dan harga jual lebih terjaga. Dengan teknik panen yang hati-hati dan terencana, budidaya ikan gurame bisa menghasilkan panen yang maksimal, bermutu, dan siap memenuhi kebutuhan pasar.